اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المصطفى فاليوم قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Sebelum ngaji tabarukan mahala berkah, biasanya Hadratul Syekh Romo Kiai Haji Abdullah Faqih itu selalu berdoa bersama. Mudah-mudahan apa yang saya baca mulai malam ini dan seterusnya bagian daripada paling tidak tabarukan, ngalap berkah sebagaimana yang dibaca oleh Hadratul Syekh Kiai Haji Abdullah Faqih Langitan. Mari kita berdoa bersama-sama. Saya yang mulai, nanti tolong ditirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa'fu anna wa anil muslimin wa qina wa iyyahum syarra masaibid dunya waddin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa taghyirun niyati. Qala, berkata Al-Imam Taqiyuddin, wa taghyirun niyati, dan merubah niat, bukan berubahnya niat tapi merubah niat. Bagian daripada hal-hal yang membatalkan sholat adalah merubah niat. Niat, tahu definisinya adalah qasdus syai' muqtaronan bi fi'lihi. Bertujuan sesuatu, bermaksud sesuatu, berbarengan dengan mengerjakan sesuatu. Dan niat itu harus syaratnya, kalau menurut mazhab Syafi'i harus bareng dengan perbuatan. Jadi ketika sholat
maka niat itu harus berbarengan dengan takbiratul ihram. Ketika wudhu harus berbarengan ketika membasuh wajah. Ini adalah niat. Jadi harus berbarengan. Kalau menurut mazhab Syafi'i harus berbarengan dengan perbuatan. Kalau tidak berbarengan dengan perbuatan, jadi sudah punya maksud, sudah punya tujuan, tapi pekerjaannya belum dikerjakan. Itu namanya azam. Namanya azam. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ketika kamu punya maksud sesuatu, maka bertawakkallah kepada Allah. Fihi, di dalam masalah taghyirun niat, masailu ada beberapa masalah. Al-ula yang pertama, terjadi beberapa masalah yang terkait dengan masalah perubahan atau merubah niat ini. Al-ula yang pertama, idza qata'ah, ketika orang yang sholat itu memutus an-niyata pada niatnya, mithlu an-nawa. Contohnya seperti orang itu niat al-khuruja, keluar minas sholati, dari sholat. Saya batalkan saja sholat saya. Maka langsung batal. Langsung batal. Batolat, maka batal sholatnya. Bila khilafin, tanpa ada perbedaan pendapat di antara ulama. Jadi ketika sholat tahu-tahu, saya batalkan saja sholat saya, maka secara otomatis mutlak atau secara sepakat konsensus ulama hukumnya batal sholatnya. Kadang-kadang ini biasanya ada kejadian apa begitu, gimana saya batalkan sholat saya, maka langsung batal. Li'anna man syarratan niyata baqa'aha. Li'anna min syartin niyati. Li'anna min syartin niyati baqa'uha. Jadi syaratnya niat di dalam sholat itu harus langgeng, harus selalu mulai awal dari awal sampai akhir, harus terus, nggak boleh diputus sedetik pun nggak boleh. Jadi ketika sholat, karena sholat itu adalah perbuatan dan ucapan, maka dari mulai takbiratul ihram, niat ini harus berlangsung terus sampai salam. Waqad zalat. Dan kalau orang itu di tengah-tengah sholat kok niat keluar, maka berarti niatnya sudah hilang. Kalau niatnya sudah hilang berarti sholatnya batal. Wahada, demikian ini bi khilafi ma law nawal khuruja. Berbeda dengan apa yang diniatkan oleh orang keluar minas saumi, dari puasa. Ada orang siang-siang, saya batalkan saja puasa saya. Tidak batal. Ada orang niat keluar dari puasa atau membatalkan puasa selama dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, puasanya tidak batal. Bedakan. Kalau sholat itu adalah aqwalun wa af'alun, ucapan dan perbuatan. Tapi kalau as-saumu imsakun, mencegah dari hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi kalau hal-hal yang membatalkan puasa ini tidak dilakukan, punya niat jagat 1000 kali tidak batal puasanya. Makanya nggak bisa, semamanya ada orang terpaksa ini. Saya contohkan, kadang-kadang banyak pertanyaan. Gimana caranya Ustadz supaya ketika bulan puasa suami saya baru datang dari merantau, saya kepingin banget, suami saya juga kepingin banget.
Supaya saya puasanya itu nanti nggak kena kafarot. Ketika saya melakukan hubungan suami istri, ya batalkan. Tapi jangan dibatalkan hanya dengan niat. Saya batalkan puasa saya, nggak bisa. Harus makan atau apa kayak yang bisa membatalkan puasa. Paham ya? Harus melakukan apa yang membatalkan puasa. Contoh makan terpaksa supaya nggak kena kafarot, ya. Ini saya nggak ngulangi membatalkan puasa karena kebutuhan seksual, tapi andai kata di dalam fikih itu sampai di situ. Andai kata ada orang mau melakukan hubungan suami istri di siang Ramadan dalam keadaan puasa, orang itu kena kafarot. Supaya tidak kena, maka batalkan dulu puasanya. Caranya gimana? Jangan hanya niat membatalkan, tapi harus melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Haitsu la yubtilu alal asah. Jadi niat membatalkan puasa itu tidak membatalkan puasa. Menurut pendapat yang sah. Wal farqu, perbedaannya, kenapa kalau sholat batal, tapi kalau puasa tidak batal? Perbedaannya an-nasoma, sesungguhnya puasa, imsakun, itu adalah mencegah. Bahwa mimba bituruk. Jadi puasa itu mencegah, di sana ada bab-bab yang harus ditinggalkan oleh orang-orang yang sedang puasa. Falam tu'assir, maka tidaklah membekas an-niyatu niat fi ibtalihi, di dalam membatalkan puasa, bi khilafis salat, berbeda dengan salat. Fa inna, karena sesungguhnya salat, af'alun, itu adalah perbuatan-perbuatan mukhtalifatun, yang berbeda-beda. La yarbutuha, yang tidak akan bisa nyambung, illan niyatu, kecuali niat. Fa idza zalat, ketika niat itu hilang, zalar itu, maka hilangnya penyambung. Asaniyatu, yang kedua, bagian daripada masalah yang terkait dengan mengubah niat. Launaqolah, apabila ada orang yang memindah an-niyata, pada niatnya, min fardin ila fardin, dari satu fardu ke fardu yang lain. Sholat zuhur, saya buat asar saja. Atau sholat isya, ngodok isya, saya buat zuhur saja. Dijalankan di waktu itu. Dia punya kodok sholat isya, dikerjakan di waktu zuhur. Ketika sudah sholat kodok isya, ternyata nanti isyanya belakangan aja, saya mau sholat zuhur dulu. Saya ganti sholat saya ini, niat saya ganti menjadi sholat zuhur. Itu tidak boleh. Itu contoh daripada memindah dari satu sholat ke sholat fardu yang lain. Au min fardin, atau dari sholat fardu ila naflin, ke sholat sunnah. Asalnya sholat zuhur, usolli fardhu dhuhri. Enggak. Saya belum sholat qobliyah. Saya sholat qobliyah dulu. Ya. Saya sholat qobliyah dulu. Saya enggak sholat zuhur dulu. Jadi sholatnya zuhur tadi itu diganti menjadi sholat qobliyah zuhur. Qobliyah zuhur itu kan 4 rakaat. 4 rakaat qobliyah zuhur itu boleh 1 salam. Yang penting tidak ada tahiyat awal. Jadi ingat, kalau sholat sunnah untuk siang hari boleh 4 langsung sekali salam. 4 rakaat sekali
salam. Yang penting jangan sampai ada tahiyat awal. Fadhol. Saya lanjut, ada orang mengubah niat. Asalnya niat sholat fardu dirubah menjadi sholat sunnah. Jadi ketika sholat zuhur, tadi saya belum sholat qobliyah zuhur. Saya rubah. Fal asah, maka pendapat yang asah al butlanu, batalnya sholat. Al asah, saya katakan al asah berarti ada yang tidak batal. Yang tidak batal ini begini, ada orang sholat zuhur, ini yang asah nanti tidak batal. Ada orang sholat zuhur, ketika di tengah-tengah sholat zuhur yang harusnya 4 rakaat, ternyata ada orang datang mau sholat zuhur. Supaya dapat jamaah dengan orang yang baru datang, sholat yang diniatkan zuhur tadi dia rubah menjadi sholat sunnah mutlak, menjadi hanya 2 rakaat salam. Maka pendapat yang asah tidak batal. Syaratnya kalau ngerubahnya itu pada sholat sunnah mutlak. Tapi kalau ngerubahnya itu qobliyah atau ngerubahnya itu duha, maka tidak sah. Karena qobliyah duha itu sholat yang wajib ditakyin, wajib dijelaskan sholatnya. Sholat duha, sholat qobliyah. Yang boleh dan sholatnya sah kalau dirubah menjadi sholat sunnah mutlak. Paham? Ketika sholat zuhur, ada orang mau sholat zuhur, ada orang mau sholat zuhur, langsung sholatnya dirubah niatnya menjadi sholat sunnah 2 rakaat salam untuk bisa mendapatkan fadilahnya sholat jamaah zuhur dengan yang baru datang. Ini boleh. Tapi kalau jamaahnya itu tidak disyariatkan, maka tidak boleh. Ada orang sholat zuhur, ternyata ada orang yang baru datang, tapi orang yang baru datang ini mau ngodoi sholat asyar. Zuhur dengan asyar kan gak disyariatkan untuk berjamaah, maka tidak boleh. Sholatnya yang zuhur tadi itu diganti menjadi sholat sunnah mutlak. Tidak boleh. Karena jamaahnya jamaah yang tidak disyariatkan. Jamaah yang tidak disyariatkan apa? Jamaah zuhur ngikut imam atau ngikut yang lain sholat asar. Beda sholat. Ini tidak boleh. Ibu-ibu paham? Ini niat tuh. Ya. Jadi saya ulang. Ini niat, ini pekerjaan hati. Ini perbuatannya hati. Jadi kalau hati kita atau niat kita di dalam hati ini nggak benar, sholat kita ini jungkir-jungkir nggak bakalan sah.
nggak bakalan sah secara syara. Jadi yang pertama, masalah yang pertama ada orang sholat, niat keluar dari sholat, maka sepakat ulama mengatakan batalah sholat. Di tengah-tengah sholat, saya batalkan saja sholat saya. Nggak tahu karena ada apa, sholatnya langsung dibatalkan. Yang kedua, masalahnya ada orang sholat, kemudian sholat fardu dirubah, niatnya menjadi sholat fardu, satu fardu dirubah kepada fardu yang lain, atau fardu dirubah ke sunnah. Kalau sunnah ke fardu sudah otomatis, sudah nggak bisa, jelas nggak bisa, nggak sah. Sunnah dirubah ke fardu. Ini fardu dirubah ke fardu yang lain. Ada orang sholat zuhur, tapi dia punya qadha sholat isya. Ketika menjalankan sholat zuhur, dia punya pikiran, kan nggak boleh. Kalau saya meninggalkan isya, saya punya qadhaan isya saya tinggalkan secara sengaja, kan nggak boleh, harus dikerjakan terlebih dahulu. Harus dikerjakan terlebih dahulu qadhaan saya. Saya sekarang sedang sholat zuhur. Maka dirubah. Saya pindah ke sholat qadha sholat isya. Itu tidak boleh. Kalau wajib kepada sunnah, itu menurut kaul yang ashah, hukumnya juga batal Ada pendapat ashah yang tidak membatalkan sholat, mengubah niat dari fardu kepada sunnah. Dengan adanya syarat, dengan adanya ketentuan, dia sedang sholat zuhur, ternyata sendirian, dia sedang sholat zuhur sendirian. Ternyata ada orang yang baru datang mau sholat zuhur juga. Padahal dia sedang sholat zuhur. Dia ini kalau saya temani, dia nggak bakalan sholat berjamaah ngikut saya. Dia sudah tahu. Maka sholat zuhurnya dia ini yang sedang dilakukan itu boleh dipindah niatnya menjadi sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu sholat sunat yang nggak punya nama. Yang penting sholat sunat gitu aja. Ya, yang penting sholat sunat gitu aja. Jadi yang asalnya harusnya 4 rakaat dirubah 2 rakaat kemudian salam. Tujuannya apa? Ngejar jamaah dengan orang yang baru datang. Ngejar jamaah dengan orang yang baru Tidak boleh dirubah kepada sholat sunnah yang harus dinyatakan sholatnya. Sholat yang dinyatakan niatnya itu adalah sholat yang punya sebab atau punya waktu. Contoh, yang punya waktu, duha itu punya waktu. Qobliyah, ba'diyah itu punya waktu. Yang punya sebab, sholat istisqa, sholat gerhana, itu sholat yang punya sebab. Nggak boleh dirubah, karena ini membutuhkan takyin. Dari awal kan dia sudah tidak menyatakan mau sholat sunat itu. Paham ya? Kemarin kan saya jelaskan, niat sholat, kalau sholatnya fardu maka yang wajib diniatkan adalah 3. Kalau sholat fardu yang wajib diniatkan, yang wajib diucapkan di dalam hati itu 3. Usolli, faradol, kalau isya'i. Jadi usolli itu qasdul fi'li, bermaksud mengerjakan. Kemudian fardhu itu meniat fardunya, menyatakan fardunya. Kemudian isya itu takyin, menjelaskan sholat yang dikerjakan.
Itu kalau sholat fardu. Kalau sholat sunat punya sebab atau punya waktu, maka yang wajib diniatkan di dalam hati hanya dua. Usolli dan sholat apa yang mau dikerjakan. Duha, usolli duha, usolli witro, usolli tarawiha, cukup. Nggak usah nyebut usolli sunata tarawihi, cukup usolli witro, usolli tarawiha. Dua. Kalau sholatnya itu punya waktu atau punya sebab. Usolil istisqa, usolil khusufal qamar, usolil khusufal syams. Cuma itu. Cuma nanti akan ditambah kalau nanti menjadi makmum wajib ditambahi makmuman. Wajib ditambahi makmuman. Kalau sendiri tidak usah. Usolli duha, usolli tarawihah. Kalau sendirian, tapi kalau menjadi makmum usolli tarawiha makmuman. Jadi sampean yang biasa diajari dari kanak-kanak usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan makmuman dilait al kepanjangan. Ngabisin takbir. Cukup usolli fardhul isya kalau sholat fardu, kalau sholat sunat usolil witro kalau sendirian. Usolil witro. Jadi kan kadang-kadang ada orang karena niatnya kepanjangan diajari dari kecil identik sekali. Usolli fardhu dhuhri arba'a rakaat, maka takbirnya kadang-kadang panjang sekali. Allah sampai diputar-putar. Sampai diputar-putar. Saking panjangnya yang harus dibaca di dalam, yang harus diucapkan di dalam hati. Padahal cuma 3 yang wajib itu. Usolli fardhu dhuhri kalau menjadi makmum makmuman. Imam tidak wajib membaca imam. Tidak wajib niat jadi imam. Kalau imam. Kalau dia tidak niat jadi imam, dia tidak dapat fadilahnya jamaah. Dia hanya jadi sopir, nggak dapat fadilahnya jamaah. Tapi kalau dia niat jadi imam, dia dapat fadilahnya jamaah. Yang wajib niat jadi imam itu hanya 1. Sholat menjadi imam karena nazar. Nazar nanti kalau saya sembuh saya akan jadi imam di Masjid Asyura. Wajib niat jadi imam. Kedua, imamnya orang sholat Jumat. Imamnya wajib imaman. Niat jadi imam. Ketiga, orang yang mengulangi sholat yang asalnya sendirian kemudian dia berjamaah dan dia menjadi imam. Keempat, orang yang menjadi imam sholat berjamaah dengan jamak takdim karena hujan. Sholat maghrib ternyata hujan. Ini kalau nanti bubar nggak bakalan jamaah lagi karena hujannya deras. Maka boleh jamak takdim. Sholat maghrib digandeng dengan sholat isya. Ketika jamak takdim ini, ketika menjamak atau menjamak sholat isya di maghrib, imamnya wajib niat jadi imam. Karena bolehnya menjamak sholat isya di maghrib itu karena keutamaannya jamaah. Kalau dia tidak menjadi imam, ngapain jamak takdim? Dia enggak jamaah. Ada 4 yang wajib niat jadi imam. Lah ada orang sholat. Kembali kepada pembahas. Ada orang sholat wajib. Baik itu ada sebab yang memperbolehkan atau tidak. Maka orang ini kalau mau merubah ke sholat sunnah hanya boleh dirubah ke sholat sunnah mutlak. Tidak boleh ke sholat sunnah yang punya sebab atau punya waktu. Paham ya? Punya sebab punya waktu ya? Yang punya sebab gerhana, istisqa, siapa lagi? Wudu, safar, dan lain sebagainya. Yang punya waktu duha, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qobliyah asar, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, witir,
taraweh, tahajud, itu adalah sholat-sholat sunnah yang punya waktu. Nggak boleh dipindah ke situ. Kalau dirubah dari sholat wajib kepada sholat sunnah yang punya waktu, yang perlu untuk takyin menyatakan sholat. Jadi sholat duha, usolid duha itu loh takyin itu. Pernyataan apa yang mau disolatkan, apa yang mau dijalankan, ad-duha, itu takyin maksudnya. Pernyataan. Itu tidak boleh. Yang boleh hanya sholat sunat mutlak. Jadi sholat sunat mutlak itu niatnya cuma satu, usoli gitu aja. Jadi kalau nganggur, duha sudah habis. Sholat sunat apa lagi ya? Ya udah sholat sunat aja. Daripada zikir lebih baik sholat. Daripada zikir lebih baik munajat kepada Allah, takarub kepada Allah, itu yang paling baik adalah sholat. Sholat sunat mutlak, usoli. Allahu Akbar di dalam hati hanya usoli. Saya lanjutkan. Jadi nggak boleh. Boleh kalau sholatnya pindah ke sholat sunat mutlak. Kalau ada orang ngerubah sholat wajib kepada wajib yang lain, dan wajib yang lain itu tidak ada syariatnya, tidak disunatkan untuk berjamaah, maka itu pun akan membatalkan sholat. Wa minhum man qata'a bibutlaniya. Di samping itu ada sebagian ulama yang mengatakan memastikan dengan batalnya, tidak asoh-asohan, tapi sudah pasti itu batal sholatnya. Asali satu, yang ketiga, idza azama, ketika ada orang punya tadi itu tujuan. Ala qat'iha, berarti belum berbarengan dengan pekerjaan. Baru punya tujuan ini. Idza azama, ketika ada orang yang punya tujuan, ala qat'iha, atas putusnya niat. Mislu anjazama, sebagaimana ada orang yang mantap fi raqaatil ulah. Ada orang di rakaat yang pertama, ayaqta'aha, mau memutus salatnya. Fisaniyati, di dalam rakaat kedua. Jadi baru rakaat pertama dia, saya mau sholat tapi nanti di rakaat kedua saya batalkan sholat saya. Secara otomatis langsung di rakaat pertama ini sholatnya sudah batal. Tidak usah nunggu rakaat kedua. Dia baru punya tujuan mau membatalkan, punya tujuan di rakaat pertama mau membatalkan sholatnya di rakaat kedua. Itu tidak nunggu rakaat kedua baru batal. Di rakaat pertama dia punya tujuan itu sudah langsung batal. Dia langsung batal. Ar-rabi'atu. Jadi Pesaniati batolat, maka batal fil halis ketika itu. Liqat'ihi, karena orang tersebut memutus, mujibatin niyati, yang menetapkan niat. Wa huwa al-istimrar, yang menetapkan niat, ketetapannya niat atau syarat daripada niat harus terus continue ilal faraghi, sampai selesainya sholat. Ar-rabi'atu, yang keempat, masalah yang keempat daripada merubah niat. Idza syakka, ketika ada orang ragu-ragu. Ragu-ragunya bukan keluar dari hatinya, tapi ragu-ragunya dibuat sendiri. Ragu-ragunya itu ada di dalam hati tapi dibuat sendiri. Bukan ragu-ragu seperti saya tadi dapat 1 rakaat apa 2 rakaat, bukan. Tapi ragu-ragunya itu muncul dari dirinya sendiri, dari pikirannya sendiri. Ar-rabi'atu idza syakka, ketika mamang ragu-ragu, hal yaqta'uha, apakah saya putuskan sholat saya misal antara dada, seperti orang bingung. Lanjut apa tidak ya? Lanjut apa putus ya? Lanjut apa batal ya? Kalau bahasa orang pesantren namanya mider-mider itu ya. Lanjut apa tidak? Fi annau hal yakhruju minha aw yastamiru. Di dalam orang tersebut melanjutkan keluar dari sholat, aw yastamiru, atau melanjutkan sholat. Keluar dari sholat atau melanjutkan sholat. Kalau ada orang sholat kemudian ketika di tengah-tengah sholat, saya batalkan apa saya lanjutkan ya? Kalau ada anak naik tangga
di hadapannya di hadapan dia yang sedang sholat. Takut, waduh, saya lanjutkan apa tidak ya sholat saya ya? Ini membatalkan sholat. Ada masalah. Ini masalah. Ada satu masalah. Ada orang sholat. Niatnya begini. Niatnya sholat fardu itu kan begini. Usolli fardhul isya lillahi ta'ala. Allahu Akbar insyaallah. Habis niat bener ditambahi insyaallah. Kalau insyaallah itu melihat maknanya untuk tabarrukan, atau dia itu mengucapkan insyaallah itu karena tahu bahwa dia bisa sholat itu karena kehendak Allah, maka tidak batal sholatnya. Tapi kalau insya Allah itu digunakan untuk menggantungkan sebuah masalah. Contoh sampean kalau besok datang ya insya Allah, itu kan berarti sampean itu nggak yakin gitu loh. Antara datang dan tidak. Maka batal sholatnya. Paham? Atau tidak ada niatan sama sekali. Setelah niat benar, tapi dia ngucap insya Allah, batal sholatnya. Ta'alaqat. Jadi kalau insya Allah itu digunakan untuk menggantungkan sholatnya, maka batal sholatnya. Atau insya Allah itu mutlak, dimutlakan. Nggak ada niat apa-apa, pokoknya insya Allah gitu aja, maka batal sholatnya. Batal sholat. Li'annal istimrarah, karena sesungguhnya kontinuitas kelangsungan daripada niat, alladzi uktufiya bihi fid dawam, itu adalah merupakan sesuatu yang dituntut di dalam keberlangsungan sholat. Qad zalah, karena tidak ada kontinuitas, tidak ada kelangsungan daripada niat, maka batalnya adalah ini tadi, bihada taradud tadi. Keluar apa enggak ya? Keluar apa enggak ya? Jadi ada syak, ada taradud ya. Kalau taradud itu keraguan yang dibuat sendiri. Saya batalkan sholat saya apa tidak ya? Saya batalkan sholat saya apa tidak ya? Keluar dari dirinya sendiri. Dengan kesadarannya. Tapi kalau syak itu kan sesuatu yang muncul dari hati. Muncul dari hati. Qala Imam Haramain berkata, walam arafi khilafan. Saya tidak melihat apapun di dalam masalah taradud orang yang di dalam sholatnya itu ada taradud antara melanjutkan sholat dan keluar dari sholat. Tidak ada khilafan, perbedaan pendapat. Semuanya mengatakan batal. Semuanya mengatakan bisa menyebabkan batalnya sholat. Qala Imam Haramain berkata, walaysa minasyak. Tidak ada syak itu urud taradudi bil bali. Tidaklah munculnya keraguan-raguan, kebingungan yang tersendiri dalam hati. Taradud itu adalah munculnya sebuah keinginan di dalam hati yang dimunculkan sendiri oleh orang yang sedang sholat. Berbeda dengan syak. Kama yajri lil muwaswisi, sebagaimana yang berlaku lil muwaswisi bagi orang yang sedang was-was. Fa innahu qad yu'ridu bid-dini tasawwur syak. Karena orang was-was itu adalah terlahirnya ada sesuatu yang terlahir di dalam hati, gambaran daripada keraguan. Jadi muncul, saya sudah dapat 1 rakaat apa 2 rakaat ya, itu syak. Ya, berbeda dengan taradud. Taradud itu muncul tidak karena lupanya hati, tapi dibuat-buat sendiri. Wa ma yatarattabu alai, dan apa yang tersusun daripada syak. Fahadha, maka dari sinilah ila yubatilu, kalau syak
itu tidak membatalkan sholat. Tapi kalau taradud itu membatalkan sholat. Olah, saya tambah sedikit. Olah berkata Imam Taqiyuddin wastidbarul qiblati, dan membelakangi kiblat. Termasuk yang membatalkan sholat adalah membelakangi kiblat. Idza stadbaroh, ketika orang sholat itu membelakangi al-kiblata pada kiblat, batalat, maka batalah sholatu, sholatnya orang yang istidbarul kiblat. Kama lau ahdasa, sebagaimana orang yang sedang hadas, sebagaimana orang yang hadas. Idil masyrutu yafutu bifawati syartihi, karena sesuatu yang disyaratkan yafutu itu bisa hilang, disyarati itu bisa hilang bifawati syartihi, dengan hilangnya syaratnya masyrut. Jadi sholat itu harus menghadap kiblat. Kalau menghadap kiblat ini menjadi syarat, kalau syarat ini nggak ada, maka sholat itu akan otomatis menjadi batal. Waqad taqaddama fi fasli ihtibalil qiblah, dan sudah ada di depan sana pembahasan tentang istiqbalul qiblah, furu'un muhimmatun, beberapa furu' atau cabang yang sangat penting. Fal turaji, maka kembalilah ke sana. Qala wallahu a'lam bissawab. Demikian, barangkali ada pertanyaan terkait dengan masalah perubahan niat yang menjadi batalnya sholat. Ngantuk apa sangat memperhatikan, sangat mencermati permasalahannya. Jadi masalah niat adalah masalah yang agak sedikit rumit, karena kitab Kifayatul Akhyar ini termasuk apa yang jadi tarjihnya Imam Syafi'i, biasanya agak jelimet kata orang Jawa. Jadi niat pun ditata, diatur sedemikian rupa, sehingga kalau kita sholat hati-hati tentang masalah niatnya. Jadi dikatakan yang menyebabkan orang itu membatalkan sholat, jadi merubah niat, seperti yang dikampaikan oleh guru kita. Jadi merubah niat yang diperbolehkan cuma 1 dan 2 tadi ya. Jadi niat ketika sholat, di tengah-tengah sholat kok ada orang yang sholat, dia membatalkan niat sholat wajibnya, dia ganti dengan sholat sunat mutlak cuma 1. Nah, setelah dia selesai 2 rakaat, dia ikut jamaah ke orang lain biar dapat pahala jamaah. Gitu. Kalau merubah yang lain tadi sudah dikatakan batal semua. Tentang masalah niat tadi dikatakan oleh guru kita, yang wajib diucapkan cuma 3 perkara. Kalau yang diucapkan banyak itu nggak apa-apa. Cuma kalau ulama mengatakan sunnah, lebih sempurna gitu. Jadi takut ntar dikatakan kata Ustadz Amir cuma 3 yang semuanya nggak perlu. Bukan begitu, Bu. Jadi yang harus dikatakan cuma usolli, fardhu sama zuhur, ya zuhri cukup. Kalau semisal ditambah dengan fardhu, sunnah dan mustaqbil kiblat itu sempurna gitu. Kalau ahli sunnah wal jamaah kan lebih senangnya yang sempurna gitu. Jadi kalau guru-guru kita yang dari kecil katakan usolli fardhu zuhri arba raka'atin mustaqbilal kiblati, kalau sendirian kan adaan lillahi ta'ala, itu boleh nggak apa-apa, cuma itu lebih sempurna. Takutnya kalau lagi jamaat nggak apa ya, takut ini gitu. Kalau itu nggak apa-apa. Jadi cuma dengan 3 hal itu sudah cukup gitu loh. Jadi kalau kita tambah mustaqbilal kiblati arba rakaat mustaqbilal kiblati nilai tadi itu nggak apa-apa juga, itu lebih sempurna niatnya. Jadi jangan ntar kok ibu-ibu kok salah paham gitu. Jadi 3 itu cukup, tapi kalau ditambah dengan adaan, makmuman, mustaqbilal kiblat dengan lain sebagainya itu lebih sempurna niatnya. Ya. Ya, apa yang jadi pertanyaan, apa barangkali ada yang tanya? Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Apa hukumnya istiqomah sholat fardu, dan apa hukumnya bila bacaan istiqomah salah satu contoh di wa di depan syahadat? Hukumnya iqomah apa, dan apa hukumnya kalau ada bacaannya yang salah? Contohnya
di depan syahadat dua anna Muhammad Rasulullah ada waw, wa asyhadu anna Muhammad. Apa syarat mutlak menjadi imam sholat? Terus di rakaat ketiga atau keempat sholat fardu, bolehkah setelah membaca surat Al-Fatihah membaca surat pendek? 4. Ketika sholat salah dalam ucapan atau penyampaian, misalnya sami Allah liman hamidah, harusnya ain tapi hamzah. Kelima, apakah termasuk perkataan di luar tuntunan sholat? Iqomah itu sunnahnya sholat sebelum melaksanakan sholat. As-sunanu minas sholat qabla sholat. Jadi sunnahnya sholat sebelum sholat itu iqomah. Bagaimana kalau iqomah itu asyhadu an la ilaha illallah, kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasul, itu tidak apa-apa. Tapi afdolnya adalah tanpa wawu atof. Ya. Tanpa wawu atof. Ditambah wawu tidak apa-apa. Tidak sampai berdosa. Tidak. Tapi afdolnya adalah tanpa wawu atof. Karena ittiba dengan adzan di zaman Rasulullah yang dilakukan oleh sahabat Bilal. Kemudian ada orang sholat ketika membaca sami'allahu liman hamidah. Dia tahu bahwa dia membacanya itu tidak sami'a tapi sami'allah, pakai hamzah. Dia kalau tahu bahwa itu adalah tidak benar dan itu bisa merubah daripada maknanya, maka sudah saya sering katakan itu bisa membatalkan sholat. Karena itu bagian daripada kalamun ajnabiyun. Tapi kalau tidak tahu, dianggapnya sudah benar saja, ya nggak masalah. Ya. Jadi membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ternyata bacanya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Salah. Dan memang itu sudah lahannya, itu sudah lahjanya atau dianya bisa begitu, ya nggak masalah. Tapi kalau dia bisa yang fasih dan dia kalau merubah itu tahu kalau itu haram, maka itu tadi akala min ajnabiyin, dianggap seperti ucapan lain di dalam sholat yang bisa membatalkan sholat. Yang ketiga, syarat mutlak menjadi imam adalah fasih. Syarat mutlak menjadi imam adalah fasih dan tahu rukun serta sunnahnya sholat. Di awal sudah dijelaskan kalau ada orang sholat meyakini bahwa rukun itu adalah sunnah, itu bisa membatalkan sholat. Jadi itu tadi. Dia fasih dan dia alim. Fasih dan alim. Fasih dan alim. Kalau fasih dan alim ada sudah, dan di situ ada orang tua yang fasih dan alim, ada yang muda fasih, maka yang tua dulu. Asyikh dulu, yang tua, yang suruh jadi imam. Yang tua nggak ada. Atau yang tua ini nggak fasih, ada yang tua tapi nggak fasih, maka yang muda. Itu urut-urutannya. Mungkin dikasih waktu saja di Sulam Safina sudah ada. Urut-urutannya seperti itu. Di Safinatun aja ada seperti itu. Jadi alim, faqih, fasih, dan alim. Ini syarat mutlak ya. Faqih atau alim dan fasih. Tua, fasih, alim, tua. Ini yang pertama. Kalau yang tua nggak ada, yang muda. Kalau fasih, alim nggak ada, ya sudah. Yang penting bareng aja lah. Yang penting bareng aja, nanti yang salah-salah ya disubsidi dari yang lain gitu.
Yang penting bareng. Keempat, Di rakaat ketiga atau keempat salat fardu setelah membaca suratul Fatihah membaca surat pendek. tidak disyariatkan, tidak disunatkan untuk membaca surat pendek. Cukup baca Fatihah. Sebab orang itu kalau benar-benar baca Fatihah, kadang-kadang saya juga heran ada orang sholat ketika baca Fatihah itu cepat banget, gimana itu ya? Kefasihannya itu gimana gitu loh. Jaga fasihnya bacaan Fatihah. Antara makhraj satu dengan yang lain, pendek panjangnya itu loh. Kok bisa ada orang sholat sampai 4 menit raweh selesai, itu loh gimana? Ya. Kalau di rakaat ketiga setelah Fatihah itu tidak disunatkan baca surat. Ya, yang kelima? Sudah. Silakan yang lain. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini bab berkaitan tentang masalah sholat. Ini Anda mau nanya, Ustaz, kalau bagi orang yang nggak pernah berjamaah di masjid dan tiba-tiba ada orang tersebut meninggal dari awal akhir balik sampai dia meninggal nggak pernah berjamaah di masjid, dan yang saya mau tanyakan itu hukumnya gimana ya? Demikian kurang lebih, walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang muslim, seorang muslim dari akal balik nggak pernah sholat jamaah di masjid, tapi muslim. Bagaimana hukumnya? Yang ditanyakan. Tetap wajib disolati. Tetap wajib disolati. Ya, tetap wajib disolati. Jadi di dalam sebuah hadis itu, orang itu kalau sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka darahnya sudah haram, hartanya haram, kehormatannya sudah haram, harus disolat. Bagaimana? Apakah perlu disolatkan di masjid? Hanya mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa orang sholat jenazah itu sunnahnya di masjid. Ya? Hanya mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa sunnah sholat jenazah itu di masjid. Kalau Maliki makro sholat jenazah di masjid. Ayo. Kalau Maliki makro, batang kok di sela masjid. Nah, mulanya aja macam-macam. Kapan wis mati tadi batang jadi Maliki ora oleh digom mlebu nang masjid. Mazhab Maliki. Hanya mazhab Syafi'i yang mengatakan boleh dan sunnah sholat jenazah di dalam masjid. Termasuk akad nikah. Syafi'i sunnah di dalam masjid. Mazhab yang lain makro. Masalah urusan dunia kok dibawa ke masjid? Itu kan urusan wek-wek kok dibawa ke masjid? Urusan dunia katanya. Mazhab yang hanya Syafi'i yang mengatakan sunnah akad nikah itu di dalam masjid. Sunnah sholat jenazah itu di dalam masjid. Kalau menurut mazhab Syafi'i silakan dibawa ke masjid. Ya. Kan kalau ada orang mati, selama orang ini mengatakan Islam, kita cari kebaikannya. Di hadis Nabi kan, udhkuru mahasina mautakum. Ya. Sebutlah kebaikannya. Pernah berbuat apa yang baik? Oh, pernah syahadat. Oh, berarti ya nanti kalau menyaksikan orang ini baik apa baik? Baik, saya lihat pernah syahadat berarti kan baik. Walaupun tuh tukang judi, tukang mabok, tapi dia pernah syahadat, oh ya baik.
Jadi nanti tanya, kamu dulu menyaksikan orang ini baik padahal orang ini suka maksiat, apa baiknya? Ya dia karena sudah pernah saya dengar baca syahadat. Jadi kalau nggak tahu ya jangan ngomong khair, nggak tahu orang ini baik apa enggak. Nanti kalau ditanya sampean oleh Allah sebagai saksinya orang ini baiknya di mana? Sampean nggak punya jawaban, tole sampean malah kecemplungan neraka gara-gara nyaksiin yang nggak bener. Ya, kalau menurut Syafi'i tetap disolatkan di masjid. Cukup? Yang lain silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau nanya kalau misalkan imam cuman bacaannya itu nggak tepat gitu, misalkan itu sholatnya sah atau enggak? Sah atau tidak? Iya. Kalau ada imam bacaannya tepat tidak tepat, bagaimana sahabat? Ya, kalau makmumnya tahu itu tidak benar, maka wajib mufarokoh. Wajib mufarokoh. Kalau itu bacaannya nggak benar, orang salah kok diikuti, berarti saya ikut-ikut salah, gitu loh. Kalau tahu imamnya itu bacaannya nggak benar, maka makmumnya harus mufarokoh. Kalau tahu itu tidak benar. Makanya kalau saya solusinya, mungkin ada bacaan yang seperti itu kali, gitu aja. Kalau nggak benar. Mungkin kiroannya seperti itu kali, gitu. Sholatnya sah nggak itu Ustaz? Kalau jamaah, kalau imamnya sah apa tidak, wallahu a'lam. Tentang sahnya sholat atau tidak, wallahu a'lam, saya katakan begitu karena melihat dari kemauannya dia sedang berjamaah. Kalau yang lain masih mengikuti, berarti dia dapat subsidi. Subsidi atas kesalahannya. Masalah syariatnya, kalau bacaannya nggak benar, kan dari awal sudah saya jelaskan. Bacaan Fatihah itu satu huruf saja kok melenceng, itu sudah membatalkan sholat. Satu huruf saja hilang, itu sudah membatalkan sholat. Hak kok menjadi kaf, hak menjadi kaf, itu sudah membatalkan sholat. Kalau tanya masalah sah dan tidaknya. Makanya yang enak itu, kalau imam itu tadi dituntut yang fasih, yang alim. Kalau makmum ikut-ikut aja. Kalau makmum itu ikut-ikut saja. Sebab yang mewajibkan makmum wajib baca Fatihah itu hanya mazhab Syafi'i. Selain mazhab Syafi'i, makmum tidak wajib baca Fatihah. Hanya mazhab Maliki yang mengatakan sunnah makmum itu membaca Fatihah. Khurujan lil khilaf. Untuk keluar dari perbedaan pendapat. Karena ada mazhab yang mengatakan bahwa baca Fatihah untuk makmum itu hukumnya wajib. Itu mazhab Maliki. Kalau Hanafi, wah malah nggak boleh. Apa gunanya jamaah? Kalau imam sudah baca Fatihah, makmum masih suruh baca Fatihah. Itu kalau Maliki. Hanya Syafi'i yang mengatakan bahwa imam dan makmum sama-sama wajib baca Fatihah. Kalau mazhab yang lain enggak? Yang lain tidak wajib baca Fatihah kalau sudah dengar Fatihahnya imam. Paham ya Bu ya? Kalau bacanya salah ya sudah jelas. Batal sholatnya Bu. Ya. Kalau bacaannya salah.
Yang lain silakan. Enggak salah Ustadz, cuma gini loh, kurang fasih, enggak ngerti tajwid gitu loh. Dia nggak ngerti. Iya, tapi asal aja Fatihah gitu aja. Kalau asal saja karena dia nggak ngerti, nggak ada hukum Ibu, ya. Tapi dia wajib Tapi kenapa dia itu jadi imam ya? Hah? Mau jadi imam gitu loh. Kenapa dia mau jadi imam? Curhat sama saya ini Bu ceritanya. Nah, iya. Kenapa dia? Sebab jadi imam itu mulia loh Bu ya. Siapa sih ya kadul saja, anak-anak kecil saja kepengen jadi imam, dipandang biar dipandang ustadz kiai gitu loh. Iya itu. Kadang-kadang ada orang yang merasa bahwa dia itu sudah fasih, sudah baik bacaannya, alim, merasa alim. Ini loh yang paling jelek di dunia itu, orang bodoh tapi ngerasa rasa alim gitu. Ini yang paling bahaya. Lah kalau makmumnya mau silakan kalau diimami orang seperti itu. Tapi kalau makmumnya tahu bahwa imamnya itu bacaannya salah seperti itu, maka makmum wajib mufaroqah. Bagaimana lanjut terus? Orang gila kok diikuti, ya berarti sama-sama gila gitu loh. Orang bodoh diikuti berarti sama-sama bodoh. Kok mau ya jadi imam ya gitu kan, Bu? Ya. Karena ini Bu, dia menganggapnya bahwa yang penting saya bisa baca gitu. Dia tidak mengetahui bahwa syarat sebagai imam itu punya tanggung jawab di belakang gitu loh. Bacaannya harus fasih, dia harus alim tentang hukum sholat. Tidak sembarangan. Banyak Bu seorang seperti itu. Kadang-kadang mengandalkan lagunya yang enak, padahal bacaannya Fatihah itu makhrajnya murat-marit. Udah paling akas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dianggapnya ini kayak sinden kali ya, jadi imam itu kayak orang nyinden kali. Yang penting dia bisa baca terus mau-maunya tanpa diperhatikan makhrajnya panjang pendeknya. Banyak orang di Jakarta banyak sekali Pak ya. Yang penting dapat duit. Apalagi kalau hari Jumat menjadi imam sholat Jumat 300 minimal. Gak bisa dikit, yang penting saya hafal mulai bismillah sampai waldolin. Itu yang banyak. Jadi di Jakarta ini kebanyakan imamnya itu kalau sholat jamaahnya itu, kalau bukan sholat imam rawatibnya, kebanyakan yang kalau datang dari yang penting lagunya enak, lagamnya. Padahal, kadang makhrajnya murat-marit, panjang pendeknya, masya Allah, sampai kadang-kadang 15 harokat. Kalau kamu ini apa-apaan, dianggapnya ini mau. Jadi makanya wajib atau perlunya kita menuntut ilmu, kita belajar, yaitu Bu biar tahu, biar nggak sembarangan. Kalau sholat kadang-kadang yang penting kewajibannya terpenuhi, nggak tahu itu sholatnya sah apa tidak. Paham ya Bu ya? Banyak Bu orang yang kepengen jadi imam Bu, banyak sekali. Tapi orang yang ngerti, masya Allah, pantangan. Selama masih ada yang lain yang ngerti tadi loh nggak mau. Karena apa? Punya tanggung jawab. Punya tanggung jawab kepada makmum. Punya tanggung jawab. Jadi kalau dia salah, makmumnya juga salah ya. Makanya
yang paling menyelamatkan itu jadi imam, tapi jangan niat jadi imam. Biar enggak dituntut oleh jamaah. Saya kan enggak ngimimpin kamu. Saya sholat sendirian, kamu yang ikut. Cuman enggak dapat fadilahnya jamaah yang 27 derajat. Itu. Cukup? Yang lain? Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Mau nanya, kalau misalkan saya pulang kampung 2 hari atau 3 hari, sholatnya itu sempurna seperti biasa, apa dikosor? Itu aja. Ibu pulang kampung berarti ibu punya tujuan. Maka di kampung ibu wajib itmamus sholat. Wajib menyempurnakan kecuali kalau ibu itu tidak pulang kampung. Ibu itu datang mertamu atau nengok silaturahim kemana. Nah, itu ibu boleh. Tapi selama 3 hari sebagai tamu. Boleh jamak sholat. Kalau itu bukan tujuannya utama ibu. Maksudnya ke pulang kampung kan berarti ibu pulang ke rumah ibu. Tapi kalau ibu datang kemana silaturahim ke Sumatera Barat, nah di sana boleh ibu sampai 3 hari jamak sholat. Hanya sampai 3 hari. Setelah itu wajib menyempurnakan sholat atau melaksanakan sholat pada waktunya. Karena ibu adalah masih termasuk musafir. Tapi kalau pulang kampung ibu bukan musafir lagi, itu kampung ibu, rumah ibu, tujuannya ibu minta dikatakan musafir. Mau rumah ibu saya jual. Hah? Jadi dari awal kalau sudah nyampe di tujuan dan itu adalah rumah tempat kediaman ibu atau mukimnya ibu, ya sudah wajib menyempurnakan sholat, tidak boleh jamak, tidak boleh qasar. Cukup ya? Cukup. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, mudah-mudahan kajian pada malam hari ini bermanfaat dan bisa kita amalkan. Wallahul muwaffiq ila ma yuhibbu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.